with a Jim. Fear. There's no hiding. We learned that containment was no longer an option. Film yang cukup menarik berjudul Fear. Sebuah film yang menceritakan tentang pandemi yang telah merusak kehidupan umat manusia, mulai dari penyebaran penyakit, penyekatan jalan raya, serta pemberlakuan jam malam, seperti yang sempat kita rasakan saat ini. Namun dalam film yang akan kita bahas kali ini jauh lebih parah, di mana pemerintah khususnya pihak militer membuat sebuah tembok yang cukup besar sebagai pertahanan terakhir umat manusia dari ancaman virus mematikan dan mayat-mayat hidup yang sudah berkeliaran di mana-mana. Langsung saja kita sama-sama membahas alur cerita filmnya. Kita melihat seorang anak laki-laki bernama Josh yang sedang berlatih menembaki zombie bersama dengan ayahnya yang bernama Ethan. Hal itu dilakukan untuk membentuk mental Josh agar ia bisa terus bertahan hidup. Josh yang masih awam dalam membunuh zombie hampir saja kehilangan nyawa sang ayah akibat kecerobohannya. Namun beruntungnya sang ayah berhasil mengalahkan zombie itu walaupun sempat mendapat gigitan di kakinya. Setelahnya mereka berdua mulai bergerak untuk kembali pulang ke rumah. Namun hal tak terduga terjadi di mana rumah mereka saat itu diserang oleh beberapa orang yang hendak mencuri persediaan yang ada. Beruntung seorang wanita yang juga merupakan istri Ethan bernama Jo berhasil menjaga rumah mereka setelah ia membunuh salah seorang yang mencoba mencuri. Mengetahui rumah mereka sudah tak aman lagi, Jo menyarankan agar mereka secepatnya pergi untuk mencari tempat yang lebih aman. Ethan yang saat itu mendengarkan permintaan Jo tiba-tiba saja jatuh pingsan, membuat Jo sempat merasa panik. Karena di saat bersamaan putri kesayangan mereka yang bernama Mia juga mengalami kejang-kejang akibat penyakit yang dideritanya. Tak lama setelah sempat mendapat perawatan, Ethan kembali sadar di ruang tamu, ditemani oleh Josh putranya. Ethan yang menyadari bahwa Josh masih belum mampu mengendalikan rasa takutnya, meminta anak kesayangannya itu untuk menjadi kuat dan pemberani, agar ia bisa membantu saudari dan kedua orang tuanya untuk bertahan hidup di dunia yang sudah kacau balau bersama-sama. Kemudian kita dibawa ke 7 tahun sebelumnya, di mana terlihat Ethan sedang merayu Jo di suatu bar. Saat itu Ethan dan Jo sudah lama menikah dan hidup bahagia bersama sebagai sepasang kekasih yang sudah memiliki 2 orang anak sebelum pandemi datang menghancurkan kehidupan umat manusia. Kemesraan Ethan dan Jo juga sudah lama menghilang. Bahkan mereka berdua juga sudah jarang berbincang walaupun hanya sebentar. Tak banyak persediaan yang tersisa di rumah mereka setelah dicuri oleh beberapa orang sebelumnya. Kekacauan itu membuat Jo bersikeras dan kembali mengajak Ethan untuk pergi ke tempat yang lebih aman dan mencari persediaan lainnya bersama-sama. Namun Ethan sama sekali tak ingin meninggalkan rumah dan meminta Jo untuk menetap beberapa hari lagi sembari memikirkan langkah mereka selanjutnya. Karena Ethan percaya pihak militer akan datang untuk menyelamatkan mereka. Perdebatan pun sempat terjadi di antara keduanya, membuat hubungan antara Ethan dan Jo semakin memburuk dikarenakan Jo sudah tak percaya lagi pada pemerintah, bahkan pihak militer yang berjanji akan menyelamatkan mereka semua. Di tengah pertengkaran mereka saat itu, tiba-tiba saja seseorang tak dikenal melepaskan tembakan yang tepat mengenai tubuh Jo. Tak hanya satu, beberapa orang lainnya juga datang dan berusaha membunuh Ethan dan keluarganya. Setelah menembaki rumah Ethan dan Jo dengan puluhan peluru, orang-orang tak dikenal itu perlahan mulai memasuki rumah untuk mengambil apa saja yang dibutuhkan. Saat itu Ethan dan Jo yang pura-pura mati mulai menjalankan rencana dengan menyandera salah satu dari orang yang menyerang mereka dan tanpa sengaja membunuhnya. Dengan amunisi yang tersisa, Ethan dan Jo akhirnya berhasil melumpuhkan orang-orang yang hampir saja membunuh mereka berdua. Ethan yang melihat Jo sedang menahan sakit akibat luka tembak di bahunya, berusaha merawat luka tembak di bahu Jo agar tak terinfeksi dengan alat seadanya. Mengetahui Ethan yang tak memiliki persediaan obat-obatan dan alat medis lainnya, salah satu pencuri yang mereka sandra saat itu bernama Desir mengajak Ethan dan Jo untuk bekerja sama dengan membiarkannya tetap hidup, karena ia memiliki persediaan obat-obatan dan alat medis di markas mereka untuk merawat luka di bahu Jo. Ethan bisa saja membunuh Desir dan kelompoknya saat itu juga. Namun tak ada yang bisa Ethan lakukan, mengingat Jo yang sedang terluka bisa saja mati kehabisan darah jika tak segera mendapatkan perawatan. Jo yang saat itu sekuat tenaga menahan rasa sakit di bahunya, mengatakan bahwa Desir telah berbohong dan kembali mengajak Ethan untuk segera pergi, membawa kedua anak mereka sejauh mungkin ke tempat yang lebih aman. Sayangnya Ethan tak mendengarkan permintaan istrinya itu dan lebih memilih untuk pergi ke markas musuh mengambil persediaan obat-obatan. Hal itu mau tak mau harus Ethan lakukan untuk mengobati luka di bahu Jo dan menyembuhkan penyakit Mia, putrinya. Dalam perjalanan Ethan akan ditemani oleh rekan Desir bernama Kincoin yang akan memandu perjalanan Ethan mencapai markas musuh. Sementara itu di rumah, Jo terus mengawasi gerak-gerik Desir dan menyempatkan diri untuk berbincang dengan salah satu petugas yang dibawa oleh Desir sebagai sandera sebelumnya. Petugas itu pun mengatakan banyak hal tentang vaksinasi untuk warga yang belum terinfeksi.
dan juga evakuasi yang akan dilakukan oleh pihak militer. Namun semua itu sia-sia karena 95% area di tempat mereka berada saat ini sudah terpapar virus dan tak layak untuk dihuni oleh manusia maupun hewan lagi. Oleh sebab itulah pemerintah dan pihak militer memberhentikan proses evakuasi dan vaksinasi karena sudah tak ada yang bisa diselamatkan lagi termasuk manusia. Jika evakuasi tetap dilakukan akan sangat berbahaya bagi orang-orang yang berlindung di dalam dinding dari virus mematikan dan zombie-zombie yang berkeliaran. Di tengah perbincangan mereka saat itu, Joe melihat Desir yang tanpa belas kasihan membunuh petugas yang ada di dekatnya tanpa sebab yang jelas. Hingga malam pun tiba, Ethan akhirnya sampai di markas musuh. Namun saat itu Kinkoin tiba-tiba saja melarikan diri. Tak ada pilihan lain bagi Ethan selain mencari persediaan yang dibutuhkan di sana. Sayangnya Ethan jatuh pingsan setelah terkena hantaman keras di kepalanya oleh Kinkoin. Kemudian keesokan harinya saat sadar, Ethan sudah digantung oleh Kinkoin, membuatnya tak bisa melakukan apapun. Dan hanya bisa mendengarkan Kinkoin yang saat itu sedang membicarakan tentang kekacauan yang ada di dunia saat ini. Ethan yang tak bisa berbuat apa-apa saat itu baru menyadari bahwa Kinkoin adalah seorang psikopat yang tak takut membunuh siapa saja. Setelah ia melihat beberapa potongan daging manusia yang bergelantungan untuk dikonsumsi sendiri oleh Kinkoin dan juga kelompoknya. Sementara itu di rumah, Joe yang sedari awal menyadari bahwa Desir telah berbohong, mulai kehabisan kesabaran karena Ethan suaminya masih belum kembali. Beberapa kali Joe sempat melepaskan beberapa tembakan untuk mengancam Desir yang terus membicarakan hal-hal yang tak penting sama sekali. Di saat bersamaan, Mia kembali mengalami kejang-kejang karena kehabisan oksigen. Dan di saat itulah Desir mengambil kesempatan dengan menyerang Joe secara tiba-tiba dan berniat membakar rumah mereka. Sayangnya usaha Desir untuk kabur saat itu gagal karena ia terjebak di dalam kamar Mia yang tiba-tiba saja bersifat sangat aneh setelah mengalami kejang-kejang. Perdebatan sempat terjadi antara Joe dan Desir yang saat itu berniat membunuh Mia dengan alasan untuk membalaskan dendam anaknya yang sebelumnya dibunuh oleh Joe. Ternyata beberapa orang yang masuk ke rumah Joe di awal film sebelumnya adalah keluarga Desir sendiri, di mana salah satunya telah dibunuh oleh Joe demi melindungi rumah dan keluarganya. Di sisi lain, Ethan yang sebelumnya masih tergantung berusaha untuk melarikan diri saat Kinkoin lengah. Saat itu juga Josh tiba-tiba datang dan langsung membantu Ethan ayahnya atas perintah dari Joe, ibunya. Namun mereka harus bersembunyi karena Kinkoin tiba-tiba saja kembali. Merasa sangat kesal karena barang berharga miliknya sudah diambil oleh Ethan, Kinkoin menghalalkan berbagai cara dan kembali melumpuhkan Ethan yang sudah lemas kehabisan tenaga. Berkat keberanian Josh, Ethan berhasil mengalahkan Kinkoin dan membunuhnya saat itu juga. Namun masalah belum selesai karena Joe masih berdebat dengan Desir di rumah. Desir pun meninggal dunia setelah diserang oleh Mia yang ternyata sudah terinfeksi virus yang membuatnya menjadi zombie. Mau tak mau, Joe harus melawan putrinya sendiri yang sudah menjadi zombie dengan menggunakan suntik bius yang tersisa di rumahnya. Suntik bius itu tentu saja tak menjamin keselamatan Mia karena walau bagaimanapun, Mia masih membutuhkan vaksin untuk menghilangkan virus yang ada di dalam tubuhnya. Joe yang berjuang mati-matian untuk menyelamatkan Mia dan menahan rasa sakit di bahunya mulai merasa frustasi. Tak lama setelahnya, Ethan dan Josh pun kembali dengan membawa semua persediaan yang mereka butuhkan. Selain itu, Ethan juga membawa sesuatu yang berisikan satu suntik vaksin. Saat harapan untuk kesembuhan Mia, putri mereka telah tiba, Ethan harus mengorbankan dirinya karena ternyata ia juga sudah terinfeksi akibat gigitan zombie di awal film sebelumnya. Ethan pun meminta maaf pada Joe atas sikapnya yang keras kepala dan tak bisa melindungi Joe serta kedua anak mereka. Sebelum Joe pergi ke tempat yang lebih aman bersama dengan kedua anaknya, Ethan menyempatkan diri untuk berbincang dengan Josh. Ia pun meminta Josh untuk menjaga sang ibu dan saudarinya selama dirinya tak ada. Setelahnya, Ethan juga berpamitan dengan Joe, istri tercintanya. Mereka berdua pun tak sanggup menahan air mata karena hari itu adalah hari terakhir bagi Ethan dan Joe untuk bertemu. Di saat yang sama, sekumpulan zombie mulai berdatangan membuat Ethan mau tak mau harus menahan zombie-zombie itu agar Joe dan kedua anaknya bisa pergi dengan selamat. Namun Joe harus kembali berhadapan dengan Desir yang sudah tertular menjadi zombie setelah diserang Mia sebelumnya. Lagi-lagi Josh memberanikan dirinya dan berhasil menyelamatkan nyawa sang ibu yang hampir saja mati. Joe pun langsung memacu mobilnya saat itu juga, meninggalkan Ethan sendirian yang tak lama lagi juga akan berubah menjadi zombie. Di akhir film kita diperlihatkan Joe, Josh, dan Mia yang sudah pulih berhasil mencapai tembok yang dibuat oleh pihak militer untuk berlindung. Namun ternyata tembok besar itu sudah jebol, yang mungkin saja zombie-zombie yang berkeliaran sudah masuk ke dalam dinding dan mengancam orang-orang yang berlindung di dalamnya. Dan setelahnya, film pun selesai.